Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, channel Adenium Ghazani, channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium, cara menanam, cara merawat, pengendalian hama, penyakit, dan lain-lain seputar adenium. Oke, welcome back to my channel. Salam kopi hitam tanpa gula. Ngopi dulu biar tidak panik teman-teman. Oke, bagi yang baru bergabung dengan channel Adenium Ghazani, channel yang khusus membahas seputaran adenium karakter, adenium arabicum hybrid, ada goji, ada nomsot, dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa subscribe dulu, sambil menonton sambil di subscribe. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sederhana, simple. Saya akan membagikan sedikit tips adenium, masalah-masalah yang ditemui pada musim penghujan. Karena intensitas curah hujan yang sudah mulai tinggi menyebabkan adenium daunnya pada menguning, rontok, kemudian batangnya pada loyot, batangnya pada lembek, seperti itu. Jadi secara mendasar dulu saya bahas apa sih penyebab adenium ini kok bisa batangnya lembek, bisa kisut. Hal yang mendasar yang pertama, adenium batangnya bisa menjadi lembek, kemudian daunnya pada rontok. Itu satu ya, hal yang mendasari. Itu karena akar serabut atau rambut akar itu terganggu teman-teman. Itu terganggu, kemudian membusuk. Nah, terganggu. Setelah terganggu itu, maka tanaman itu tidak mampu melakukan respirasi, atau tanaman tidak mampu melakukan penyerapan air, penyerapan unsur hara, sehingga suplai untuk ke tanaman itu berkurang. Nah, sementara di sisi lain, kalau tanaman itu tertanam di media tanam, khususnya adenium ini, maka tanaman itu akan melakukan penguapan. Nah, sehingga kalau pemasukannya tidak ada, terhenti karena akarnya tadi terganggu, akar serabut terutama, itu maka penguapannya masih berjalan sehingga tanaman ini akan kisut. Nah, cadangan makanannya ini akan terkuras, nah, sehingga menyebabkan batang itu menjadi kisut atau lembek. Nah, kemudian secara naluriah, secara alamiah, tanaman ini akan merontokkan daun. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengurangi penguapan, mengurangi dehidrasi. Nah, karena tanaman sudah cukup dehidrasi, karena tidak mampu menyerap air, menyerap unsur hara dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa penyebab akar serabut itu tadi menjadi terganggu, menjadi stop, atau mati, atau busuk? Nah, di sini permasalahan di sini. Tadi kan akibatnya. Nah, akibatnya, nah, kita cari permasalahannya di sini. Permasalahannya apa yang menyebabkan akar serabut pada tanaman ini terganggu? Nah, di sini kita belajar bareng teman-teman. Nah, kita belajar bareng. Alhamdulillah, tanaman saya kemarin yang kisut, yang lembek itu sekarang sudah mulai tumbuh mata tunas daun baru. Nah, karena survive, nah, seperti yang saya sampaikan kemarin. Nah, ada beberapa penyebab, ada beberapa faktor akar serabut pada tanaman ini terganggu. Nah, saya kasih contoh. Pertama, satu, itu media terlalu asam. pH tanah atau pH media itu terlalu asam. Asam ini maksudnya pH tanah ini
di bawah 7. Nah, kalau 7 itu netral, 6,5 7 itu netral. Kalau di bawah itu bisa jadi 4, bisa jadi 3,5, bisa jadi 3, itu sangat masam teman-teman. Nah, kondisi media yang sangat masam ini biasanya medianya terlalu lama lembab, basah, kemudian medianya kurang poros. Nah, ketika sudah mengakibatkan media itu masam, pH tanahnya itu, maka tanaman tidak mampu lagi menyerap unsur hara karena tidak sesuai yang dibutuhkan tanaman, sehingga lama-kelamaan akar serabut ini akan terhenti, lama-kelamaan akan mati. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Itu pertama, pH tanah, ngeceknya itu menggunakan alat pengukur media, pengukur media pH tanah ya teman-teman. Bukan pengukur untuk cairan, beda. Nah, teman-teman kemarin ada yang bilang alat itu tak buat cairan apapun kok hasilnya sama netral. Salah teman-teman, bukan, karena ada alat pengukur pH itu 2 macam, satu buat tanah, satu buat cairan. Nah, saya sarankan beli yang buat tanah media. Seperti itu. Yang kedua, bisa jadi itu di dalam media ada patogen, ada HPT. HPT itu hama penyakit tanaman. Nah, terganggu, bisa jadi cacing, bisa jadi orong-orong, bisa jadi kutu, tungau, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Terutama HPT yang suka, yang sangat nyaman di tempat yang lembab, seperti cacing, seperti jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Intinya ada HPT-nya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu medianya terlalu padat. Medianya sudah terlalu lama, medianya sudah terlalu padat, sehingga drainase air dan sirkulasi udara kurang lancar. Nah, seperti itu. Maka tanaman akar tidak bisa leluasa menyerap unsur hara dan menyerap air, sehingga menyebabkan akan terjadinya kisut. Seperti itu. Terutama di musim penghujan ini, musim penghujan, terus seperti itu ya teman-teman ya. Secara garis besar seperti itu. Nah, cara mencegahnya atau cara mengantisipasinya, pertama, pastikan lubang pada pot. Nah, seperti ini. Lubang pada pot ini agak dibanyakin karena musim hujan ini intensitasnya sudah tinggi, curah hujan sudah tinggi, sehingga tidak ada lagi tanaman atau media yang terlalu lembab. Nah, karena kalau terlalu lembab itu bisa menyebabkan pH media drop, pertama. Kedua, akan munculnya berbagai macam HPT yang tadi yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, kalau drainase air dan sirkulasi udara tidak lancar, itu media kurang sehat sehingga kurang siap diserap oleh tanaman. Seperti itu. Yang kedua, kasih sedikit fungisida sama pestisida yang di dasar tanah. Fungisida bisa fungisida yang berbahan aktif kontak, bisa antrakol, ziflo, mankonsep, dan lain sebagainya. Untuk yang dikasih di dasar tanah, kemudian ada furadan. Nah, furadan ini untuk hama yang ada di bawah media, bisa solusi ditambahkan. Yang ketiga, selalu cek berkala pH media. Cek berkala pH media. Karena bagi saya cek pH media itu sangat-sangat penting. Nah, karena
kesiapan tanaman untuk menyerap unsur hara itu ada di pH netral. Kalau pH terlalu masam itu tanaman tidak siap, artinya akan terganggu secara penyerapan unsur hara dan penyerapan air, seperti itu. Kemudian 3, pastikan medianya poros. Nah, seperti itu, pastikan medianya poros. Benar teman, saya perlihatkan tanaman saya kemarin yang rontok. Nah, ini kalau yang lihat video saya sebelumnya, tanaman ini kemarin daunnya pada lemes, kemudian rontok semua. Ini pasti di dalam ada akar yang terganggu. Ada akar yang terganggu karena tidak bisa melakukan penguapan secara sempurna, penyerapan unsur hara secara sempurna. Kemarin saya kasih spray menggunakan fungisida berbahan aktif ziram 90% yang ada kandungan zinc yang seperti saya jelaskan kemarin, dan saya kasih silika. Nah, seperti itu sudah saya jelaskan. ZPT zinc ini mampu merangsang akar-akar serabut tanaman sehingga tanaman itu akan menjadi survive, seperti itu. Nah, alhamdulillah belum ditemukan satu yang busuk. Kemarin ada satu busuk, saya potong karena sudah tidak tertolong, sudah ke atas, sebagian ke atas. Kita yang ke bawah teman-teman, nih di bawah. Nah, seperti itu, secara garis besar seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang lembek, yang kisut, itu berarti penyerapannya sudah tidak maksimal, sudah mandek, terhenti. Kemudian di sisi lain tanaman harus melakukan penguapan, harus melakukan fotosintesis untuk memenuhi sari-sari makanan. Nah, ibarat kata besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan, maka yang terjadi akan kisut. Seperti itu. Nah. Oke, cukup jelas penjelasan saya. Apabila ada yang kurang jelas, apabila ada yang perlu dipertanyakan, perlu dikritik, saran, silahkan ketik di kolom komentar. Semangat, selamat malam teman-teman. Semangat beradenium. Adenium itu sangat mengasihkan, sangat seru. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.